Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome back to my YouTube channel. Saya masih ditemenin sama yang punya channel Tama Negi dengan Mas Saiful. Oke, hari ini kita akan ngebahas tips untuk membeli kamera yang benar ya. Betul. Soalnya banyak sekali orang-orang kalau membeli kamera itu kurang bener. Gak Iya. benernya kenapa, Mas? Dia itu mencari kamera ya, mau membeli kamera, tapi ke pom bensin. Itu Bingung saya. itu ngaco sih. Beli bingung kamera. saya. Tapi yang sering kali kita ketemuin ya, kalau kita selama kerja di kamera ini ya. Betul. Ini bener nih, ini cerita bener nih teman-teman. Jadi di toko kamera tapi yang dia cari itu spring bed. Itu pernah kejadian. Bener nggak? Kalau spring bed itu saya tahu alasannya. Karena toko kami yang dahulu dua blok sampingnya itu dia reparasi. Jadi ya kayak gitu itu lah. dulu kita pernah Reparasi spring bed. ada customer nyari ke toko mau cari spring bed. Itu true story sih. Terus apalagi nih yang nyeleneh waktu datang ke toko. Terus waktu pengalaman itu ya saya yang di mall. Mas, saya mau cari charger. Loh, charger apa? Charger laptop. Oh iya. Dilihat. Itu sering itu. Yang Charger laptop. sering juga terjadi kalau di toko sini ya, orang masuk ke toko mau cari TV, itu sering itu cari TV. Nah, itu kejadian-kejadian menarik sih selama kita kerja di toko kamera. Nah, sekarang balik lagi ke topiknya, tips untuk membeli kamera Yang benar. yang benar. Gimana nih, Mas? Yang pertama, kalau orang cari kamera itu apa yang dipertimbangkan? Yang dipertimbangkan harus sesuai dengan kebutuhan dulu. Harus sesuai Harus kebutuhan sesuai ya? dengan kebutuhan dulu. Gak mungkin dong, misalnya kebutuhannya hanya untuk apa ya? Untuk foto-foto, tapi kita belinya kamera panggul gitu kan? Wah, gede gini, ternyata buat foto ada jebret. Ya ribet sih. Nggak mungkin kalau kita jalan-jalan gitu ya sama keluarga terus buat kamera panggul yang gede gitu. Soalnya gini bro, alasannya gini. Gimana, Soalnya biasanya body lebih gede itu hasilnya lebih memuaskan. Biasanya kan gitu. Betul. Kebanyakan orang-orang kan gitu mindsetnya. Paradigmanya masih seperti itu ya. Tapi sekarang ya namanya perubahan zaman ya, upgrade teknologi itu terus menerus. Sekarang tidak, justru sekarang diperkecil. Makanya ada yang disebut dengan kamera yang baru-baru sekarang ini namanya mirrorless. Ya. Itu akan menggantikan kamera yang kita sebut dengan DSLR yang bukan gede menggantikan gitu. ya, kalau menggantikan nanti menyinggung Menghilang juga. ya, kalau ngomong menggantikan berarti satu varian lagi untuk kamera. mungkin lebih tepatnya memberikan opsi untuk Opsi. Pilihan. teman-teman misalkan cari kamera ini nih, ada kamera yang ternyata kecil tapi juga nggak kalah sama yang gede. Betul. Kalau menurut aku pertama yang perlu dipertimbangkan kalau orang beli kamera, pertama disesuaikan budgetnya dulu. Budget. Oke. Ketika budget itu udah difikskan, baru dia cari nih kebutuhan dia itu apa aja yang mirip-mirip di budgetnya budget tadi. tersebut. Betul. Gitu. Oke. Yang sering kita temuin orang itu mesti nanya merek A sama merek B bagus mana gitu. Merek C sama merek D Itu selalu itu, lebih selalu. bagus yang mana. Padahal kita tahu ya, kualitas kamera, hasil kamera itu tidak ditentukan oleh brand kamera. Itu catat ya pertama ya. Jadi kualitas gambar atau kualitas hasil foto ataupun video itu tidak ditentukan oleh brandnya, teman-teman. Brand itu biasanya menentukan masalah prestis. Jadi orang kayak bangga gitu kalau pakai brand ini gitu ya. Tapi kalau ngomong kualitas gambar itu nggak ditentukan oleh brandnya. Kembali lagi main behind the gun, betul nggak? Pengalaman. Yang make jam gitu. terbang. Contoh ya, ini contoh. Kalau ini boleh sih ya saya ya. Iya. Misalnya Gimana? saya ini jam terbangnya kurang lebih ya berapa ya? 1 tahun. Terus ada lagi senior sudah mulai zaman kamera yang sekali jebret terus gulungnya pakai gini loh. Ngok terus jeglek. Nah, itu baru. Itu mau perang atau mau gambar itu? Kalau mau gambar terus selimut gini kan, selimut hitam. Tahu-tahu kesurupan. Gini. Enggak. Ya, dia kan jam terbangnya sudah katakan ribuan jam ya. Walaupun saya pakai kamera yang harganya itu 50 juta ya. 50 juta. Ditandingkan dengan orang yang dengan jam terbang tinggi, saya
yakin sekali ya, saya yakin sekali saya bakalan kalah. Kalahnya bukan karena gambar bagus, tidak. Kemungkinan dengan sudut pandang atau angle, terus komposisi gambar ini, foto ini enak apa tidak dilihat kayak gitu. Kalau mungkin saya sebagai orang yang punya sanggup jebret, kalaupun bagus ketepaan, tidak ada ilmunya. Iya, ilmu kebetulan bisa jadi sih. Jadi untuk hoki. Iya, ilmu hoki. Akhirnya hasilnya bagus itu ada juga. Ada juga. Jadi itu sih kalau menurut aku, pertama harganya harus jelas. Kita dikasih budget berapa nih kita kalau mau cari kamera gitu. Jadi jangan ditentukan mereknya dulu, terus spesifikasinya ini, ternyata budget kita kejedok nih sama apa yang kita pengenin gitu. Jadi tentukan budgetnya dulu, terus kira-kira kebutuhannya kita apa. Jadi nanti kita baru bisa kasih ini pilihan. Jadi biasanya saya tanya ke customer saya ya, kalau di sini di toko ini, saya tanya dulu budgetnya berapa, kebutuhannya seperti apa, baru saya kasih pilihan. Gitu. Saya kasih pilihan dari brand ini, ada tipe ini, terus saya kasih perbedaannya apa, fiturnya apa aja. Jadi yang pertama tadi sudah saya jelaskan, brand bukan penentu kualitas gambar, bukan penentu hasil gambar, bukan utama lah, bukan segalanya. Jadi apa nih yang menentukan kualitas gambar itu sebenarnya? Ada 3. Pertama, harga. Bukan. Bukan beli di mana? dong. Oh iya, juga bukan, sama. Yang pertama, sensor, lensa, prosesor. 3 itu ya. Jadi ada sensor, lensa sama prosesor ya. Betul. Kalau megapiksel gimana? Megapiksel itu bukan juga ya. patokan yang paling utama, karena dia adalah ukuran cetak aja seberapa besar. Karena kan beberapa ini sampai sekarang ya orang masih tanya ini megapikselnya berapa? Sering. Kok megapikselnya kecil ya? Berarti nggak bagus dong kan gitu biasanya. Iya, betul. Handphone aja udah 48 dibandingkan dengan handphone. Nah, itu gitu. sedih saya. Kalau dibandingkan dengan itu sedih saya. Nah, itu gimana? Cara ngetesnya mudah. Coba dipakai di movie mode. Pasti kalau di HP dia lebih gelap. Kenapa lebih gelap? Karena sensornya dia lebih kecil, bro. Lebih kecil. Iya, lebih kecil. Kalau kamera kan tahu sendiri agak gede sedikit, apalagi yang sekarang ini kan ada yang mirrorless, ada yang sensor 1 inci, terus ada yang full frame. Kalau sensor lebih gede, penampang penerima cahayanya itu masuknya juga lebih banyak gitu loh. Misalnya gini, kamu tak kasih cebok ya, terus saya bawa bak. Kira-kira lebih banyak menampung air yang mana? Cebok atau bak? Kalau kamu pasti milih bak. Kalau saya milih cebok, tapi ceboknya harus 1 track. Ya, nggak bisa toh, 1 bak 1 cebok. Pasti menampung airnya itu jauh lebih banyak yang bak. Ya sama halnya dengan sensor tadi. Makin besar sensor ya, makin banyak cahaya yang diterima, otomatis kekayaan warnanya pun juga semakin halus. Terus bokehnya juga pengaruh belakangnya, maksudnya background blur belakang. Terus dimensi ini apa ya? Dimensi lain. Bukan dimensi lain dong. Itu beda itu. Dimensi. Silakan dijelaskan. Kalau aku sih gini ya. Sensor itu penting. Jadi gampangannya gini. Kalau kalian mau pakai handphone apa aja, sebagus apa handphone kalian, biasanya tetap lemah di dalam kondisi low light. Betul. Mungkin sanggahan kalian gini, tapi kan ada tuh handphone merek ini misalkan ya, itu malamnya bagus kok gitu. Nah sekarang gini, malamnya bagus, coba cetak seberapa besar dia kemampuan cetaknya. Jadi seperti itu. Dia handphone yang memiliki kemampuan gambar bagus dalam kondisi low light ya, atau kurang cahaya, itu biasanya dia menggunakan software, bukan karena kualitas optiknya, bukan kualitas sensornya. Betul. Terlebih juga bukan kualitas prosesornya. Betul. Karena namanya handphone, dia didesain untuk ponsel, ya untuk telepon. Kamera yang ada di handphone itu bonus. Beda sama kamera gitu. Gimik. Kalau kamera dia kan sudah terlahir sebagai kamera, atau nggak mungkin dia terlahir sebagai kamera, dia nggak mungkin akan dagang tahu tek, maksudnya gitu. Oke? Tahu tek di bawah-bawah ini. Dia nanti minta royalti malah nanti. Siap tahu tek. Ceritanya gitu. Tetangga saya itu suka ada langganan tahu tek. Ada suatu ketika
Gak usah nanti jelebret kemana-mana tahu lebar kemana-mana nanti petis. keluar dari konteksnya. Jadi perlu dicatat teman-teman kalau cari kualitas gambar pertama yaitu tadi lensa, sensor, prosesor itu penting banget. Bukan dari mereknya. Kalau dari tipe satu ke tipe lain itu yang membedakan fitur. Jadi misalkan kayak mereknya sama tapi harganya beda. Nah itu pasti fiturnya yang beda. Contoh misalkan si tipe ini dia autofokusnya lebih baik ya, lebih bagus. Ketimbang seri yang sebelumnya. Atau mungkin yang seri A dia belum full frame. Yang satunya dia sensornya lebih kecil atau APS-C dan sebagainya. Itu lebih ke fitur sih. Sorry, tak ini lagi ya, tak coba untuk review mengulang sedikit ya. Betul. Maksudnya sensor, prosesor sama lensa tadi kaitannya begini. Ada lensa, ada sensor, ada prosesor. Betul. Yang menerima cahaya ini kan si sensor ya. Si lensa diteruskan ke sensor. Sebelum masuk ke prosesor dia kan masuk ke lensa. Jadi gini, kalau prosesormu katakan berapa ya? Pentium 8 lah ya, katakan sudah Pentium 8. Terus sensormu juga katakan 1 meter tuh ya, 1 meter. Tapi sensor lensanya 1 meter. Ya perumpamaan perumpamaan. Ya. Oke. Tapi lensanya beset kabeh. Wajan pokok beset kabeh. Ya akhirnya tetap saja gambarnya juga nggak bagus gitu loh. Gambarnya juga nggak bagus. Lalu satu lagi ya. Kalau misalnya lensanya sudah bagus, kinclong, mereknya Siswanto, Siswanti, Sis pokoknya ya, mereknya Sis. Terus prosesornya bagus juga. Prosesornya katakan Pentium 10 sekarang, lebih naik lagi ya. Yang belakang ngikut sini. Sorry teman-teman kalau ada penampakan yang banyak lewat, banyak makhluk astral gitu. Karena memang teman-teman tahu sendiri kita masih belum ada studio. Jadi kalau ada sponsor yang mau bikinin kita studio, kita masih terbuka lebar. Nggak nolak. Kita nggak nolak. Oke, lanjut ya, kurang satu lagi. Oke, terus kembali ke benang merah. Sensornya tadi 1 meter ya. Terus lensanya Siswanto tadi mereknya, adiknya si Rudi. Nah, ternyata untuk sensornya dia cuma 1 mili. Lah gimana ini? Menerima cahayanya aja cuma 1 mili, bro. Percuma dong pakai lensa jauh-jauh ke negara Jerman, terus sensornya juga beli ke Jepun, ya kan? Jadi intinya lensa, sensor, prosesor harus itu berkenaan. Semua harus berkaitan. Betul. Jadi lensanya bagus, betul. Sensornya oke, prosesornya mantap, ya oke. Lensa bagus, terus sensornya sudah bagus juga ya, sudah gede. Tapi pengolahan datanya gobloknya minta ampun. Katakan dia menerjemahkan biru itu jadi ungu. Wah, susah juga nanti ini kok ngawur ya kameranya. Seharusnya warnanya merah kok jadi pink ini ya. Seharusnya kulit saya hitam jadi putih nih. Gimana nggak jujur ini ya? Gitu. Macam mana kamera kayak gini ya? Macam mana? Nanti saya dimarahin nih sama customer. Sekilas itu ya. Jadi saya. Yang utama pertama tentukan dulu budgetnya berapa. Itu yang penting. Budget berapa, baru sesuaikan kebutuhannya, baru nanti hunting seri tipe kamera apa aja yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, mungkin sementara cukup sampai di sini ya untuk ulasan bagaimana tips untuk membeli kamera yang benar ya. Atau mungkin ada lagi. Gimana? Terakhir tak sarankan. Kalau mau beli kamera harus ke toko kamera. Bener. Jangan sampai ke toko yang lain. Karena kalau ke toko yang lain mereka hanya akan menjual yaitu akhirnya salah kamar sih. Maksudnya gini, pengetahuan kameranya itu kalau ke toko kamera sudah tahu dong. Hai, mau ikut? Ini namanya Uri kalau malam. Kalau siang namanya Karjo. Wiro. Oke, kita kayaknya makin melebar kemana-mana. Buat teman-teman terus pantengin channel YouTube kita. Sip. Ada di channel saya Imam Prahara dan juga akan saya upload juga di channel Tamas Pasinegi. Ya. Akan ada playlist lain nanti ya seputar kamera juga. Oke,
terus dukung channel ini untuk subscribe terus, kasih like dan juga komentar yang positif. Komentar yang positif, bro. Share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Komentar positif bukan berarti tanda positif, komentar positif. Maksudnya komentarnya sebuah kalimat yang bagus gitu ya. Oke? Sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini.